162. Saya Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas FK, Prodi PGSD, kelas reguler 3C, dengan dosen pengampu yaitu Dr. EN Unainah MPD. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran matematika kelas 2 SD yang berjudul Berbagai Cara Melakukan Pengurangan. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Masya Allah, Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana pagi hari ini? Apakah sudah sarapan semua? Sudah, Bu. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, pagi hari ini kita akan belajar matematika. Apakah pada semangat semua hari ini? Semangat, Bu. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah, kalau pada semangat semua. Nah, di kelas ini apakah suka matematika semua? Suka, Bu. Wah, Alhamdulillah ya, pada suka matematika semua di kelas ini. Nah, sepertinya udah pada semangat semua ya untuk belajar matematika pada pagi hari ini. Nah, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini tuh berjalan dengan lancar. Nah, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu berbagai cara melakukan pengurangan. Nah, di kelas ini ada yang tahu nggak apa itu pengurangan? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Nah, baik, Ibu kasih tahu. Nah, pengurangan adalah salah satu operasi hitung dalam matematika yang digunakan untuk mengurangi atau mengambil sebagian dari suatu jumlah. Nah, pengurangan itu menunjukkan selisih antara dua bilangan. Secara sederhana, pengurangan itu berarti menghitung sisa setelah suatu jumlah dikurangi dengan jumlah lainnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, pengurangan itu sering digunakan. Nah, misalnya yaitu menghitung sisa uang setelah belanja, mengetahui jumlah benda yang tersisa, atau mengurangi makanan yang setelah kita makan. Nah, secara sederhana kan tadi pengurangan berarti menghitung sisa setelah suatu jumlah dikurangi dengan jumlah lainnya. Nah, itu tuh bisa berbentuk dalam soal cerita atau pengurangan secara bersusun. Nah, soal cerita itu bisa berbagai apa saja. Nah, di sini Ibu mempunyai banyak pulpen. Nah, untuk mengetahui jumlah si pulpen ini, kita akan hitung bersama-sama yuk, supaya tahu ada berapa jumlah pulpen ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang 10 ini kita pisahkan dulu supaya gak ribet. Lanjut, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
pulpen yang ibu pegang itu jumlahnya ada 50 buah pulpen. Nah, jadi pulpen semua ini jumlahnya ada 50 buah pulpen. Jadi kita sudah tahu ya ada berapa pulpen yang ibu pegang ini. Tadi kan sudah kita hitung bersama-sama dan jumlahnya itu ada 50 buah pulpen. Nah, kita hitung lagi pulpen yang ada di tangan ibu supaya kita tahu ada berapa jumlah pulpen tersebut. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, jadi pulpen ini tuh ada 20 buah pulpen. Semisal ibu punya soalnya itu Andi memiliki 20 buah pulpen, lalu diberikan 6 buah pulpen kepada adiknya. Berapakah pulpen Andi yang dimilikinya sekarang? Nah, kita hitung ya. Ini kan ada 20. Tadi kan soalnya Andi memiliki 20 buah pulpen dan diberikan 6 buah pulpen tersebut kepada adiknya. Berapakah pulpen yang dimiliki Andi sekarang? Nah, 20. Cara menghitungnya yaitu 20 dikurang 6. Nah, kita ambil pulpen tersebut 6. Oke, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tadi kan soalnya 20 pulpen Andi, lalu si Andi memberikan 6 buah pulpen ini kepada adiknya. Nah, berapakah pulpen yang dimiliki Andi sekarang? Nah, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi pulpen yang dimiliki Andi sekarang yaitu 14 buah pulpen. Seperti itu cara mengerjakan pengurangan pada soal cerita. Selanjutnya misalnya selanjutnya kita hitung kembali pulpen ini supaya kita tahu berapa jumlah pulpen yang dipegang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
15, 16, 17, 18, 19, 20. Kita taruh dulu ya. Lanjut, tadi 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, 31, 32, 33. Nah, jadi pulpen semua ini ada 33 jumlahnya, 33 buah pulpen. Nah, semisal lagi ya, contoh lagi, Lina memiliki 33 buah pulpen. Lalu 11 pulpen tersebut diberikan kepada temannya. Berapakah pulpen Lina yang dimilikinya sekarang? Kita ambil 11 pulpen. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini 11 ini tadi kan diberikan kepada temannya. Lalu berapa pulpen yang dimiliki Lina sekarang? Kita hitung pulpen yang dimiliki Lina sekarang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nah, jadi pulpen yang dimiliki Lina sekarang adalah 22 buah pulpen. Nah, seperti itu. Jadi pulpen Lina sekarang itu ada 22. Nah, selanjutnya di sini ibu memegang pulpen. Nah, untuk lebih tahu ada berapa jumlah pulpen tersebut, kita hitung bersama-sama lagi ya. Nah, sebelum kita mulai berhitung, ada kira-kira ada yang bosan nggak ya adik-adik di sini menghitung pulpen terus dari tadi? Nah, tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kita lanjut untuk menghitung pulpen tersebut. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, sebentar ya, 19, 20, 21, 22. Nah, jadi pulpen yang ibu pegang ini semuanya jumlahnya ada 22 buah pulpen. Nah, soalnya itu semisal Budi memiliki 22 buah pulpen. Lalu Andi meminjamnya 7 buah pulpen. Berapakah pulpen yang dipegang berapakah pulpen yang dipegang Budi sekarang? Tadi kan soalnya
Budi memiliki 22 buah pulpen. Lalu Andi meminjam 7 buah pulpen. Berapa pulpen Budi yang dimiliki sekarang? Kita ambil pulpen, kita kasih pinjam dulu ke Andi 7. Oke, kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, 7 buah pulpen ini dipinjamkan kepada Andi. Si Andi meminjam 7 buah pulpen kepada Budi. Nah, kira-kira berapa ya pulpen yang dimiliki Budi sekarang? Kita hitung yuk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah, jadi pulpen yang dimiliki Budi sekarang yaitu 15 buah pulpen. Tadi 7 buah pulpen itu diberikan kepada Andi. Nah, jadi pulpen Budi yang dimiliki sekarang yaitu 5. Jadi pulpen yang dimiliki Andi sekarang yaitu 15 buah pulpen. Seperti itu cara menghitungnya. Nah, jadi berdasarkan materi yang tadi sudah dijabarkan atau sudah disampaikan, nah ada kesimpulannya. Kesimpulannya itu soal cerita tentang pengurangan, itu membantu anak-anak memahami menggunakan pengurangan dalam kehidupan sehari-hari dengan membaca soal dengan teliti, menentukan apa yang diketahui dan ditanyakan, lalu memilih cara pengurangan yang tepat. Siswa dapat menyelesaikan soal dengan benar. Berbagai cara pengurangan memudahkan siswa menemukan hasil jawaban dan melatih kemampuan berpikir logis secara teliti. Nah, jadi itu adalah kesimpulan pada soal pengurangan dalam bentuk soal cerita. Kesimpulannya itu. Nah, selanjutnya itu cara menggunakan pengurangan bersusun. Sebelum masuk ke pengurangan bersusun, yaitu ada pengertiannya. Pengertiannya itu pengurangan bersusun merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan pengurangan dengan rapi dan teratur, terutama pada bilangan yang lebih besar. Nah itu tuh membantu siswa untuk lebih teliti lagi, lebih fokus lagi dalam menghitungnya, atau lebih fokus dan lebih fokus untuk melihat angka supaya jawabannya itu benar dan teliti. Jadi mengerjakan itu harus benar-benar fokus. Nah di sini ibu mempunyai 4 soal yang berbentuk pengurangan bersusun. Nah, soal pertama yaitu 25 dikurang 13. Soal yang kedua yaitu 34 dikurang 21. Soal yang ketiga yaitu 27 dikurang 12. Soal yang keempat yaitu 18 dikurang 11. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita mengerjakan bersama-sama supaya nanti di akhir materi ini atau di akhir pembelajaran hari ini ibu akan kasih soal. Nah, soal itu ada soal berbentuk cerita, ada soal berbentuk pengurangan bersusun seperti ini. Jadi kita mengerjakan bersama-sama supaya nanti mengerjakan soal tersebut tuh udah tahu caranya bagaimana. Nah, yang pertama yaitu 25 dikurang 13. Nah, kita mengerjakannya dari mana? Nah,
mengerjakan itu dari kanan terlebih dahulu, baru dari kiri. Nah, dari kanan itu berarti 5 dikurang 3, jarinya 5 dikurang 3, 1, 2, 3, jadi sisa 2. 5 dikurang 3 hasilnya 2. Oke, kita tulis 2 ya. Di sini 2 dikurang 1, jarinya 2 diambil 1, hasilnya 1. Kita tulis. Nah, udah ketemu nih jawabannya. Berarti 25 dikurang 13 hasilnya 12. Selanjutnya, seperti ini cara mengerjakannya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soalnya itu 34 dikurang 21. Cara mengerjakannya seperti kayak nomor 1, yaitu dari kanan terlebih dahulu baru dari kiri. Nah, dari kanan berarti 4 dikurang 1, 4 dikurang 1, berarti hasilnya ada 1, 2, 3. Berarti 4 dikurang 1 itu hasilnya 3. Kita tulis ya, 3. Nah, selanjutnya 3 dikurang 2, 3 dikurang 2, 1, 2, berarti 3 kurang 2 itu hasilnya 1. Nah, udah ketemu nih jawabannya. Berarti 34 dikurang 21 yaitu hasilnya 13. Selanjutnya nomor 3, yaitu soalnya 27 dikurang 12. Kita hitung dari kanan terlebih dahulu, berarti 7 dikurang 2, 7 dikurang 2, 1, 2, berarti hasilnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 7 dikurang 2 yaitu 5. Nah, selanjutnya 2 dikurang 1, 2 dikurang 1 berarti 1. Nah, berarti udah ketemu nih jawabannya, 15. Berarti 27 dikurang 12 hasilnya 15. Selanjutnya soal nomor 4, yaitu soalnya 18 dikurang 11. Kayak seperti biasa, dari kanan terlebih dahulu, berarti 8 dikurang 1, 8 dikurang 1, hasilnya kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 8 dikurang 1 yaitu hasilnya 7. Nah, 1 dikurang 1 kan hasilnya 0, jadi nggak usah kita tulis. Yang ditulis itu berarti 8 dikurang 1 hasilnya 7. Nah, tadi soal nomor 1 kan 25 dikurang 13 hasilnya 12. Sudah ketemu tuh, benar jawabannya. Soal nomor 2, 34 dikurang 21 hasilnya 13. Bener tuh, udah ketemu tadi jawabannya. Soal nomor 3, 27 dikurang 12 hasilnya 15. Udah ketemu. Soal nomor 4, yaitu 18 dikurang 11 hasilnya 7. Benar. Nah, jadi seperti ini caranya untuk menemukan hasil atau jawaban pada soal pengurangan secara bersusun seperti ini. Untuk menemukan jawaban itu, kita mencari jawaban pertamanya itu dari kanan terlebih dahulu, cara menghitungnya baru dari kiri, seperti itu. Nah, jadi pada kesimpulan pada soal pengurangan bersusun itu, kesimpulannya dengan
menyusun angka sesuai nilai tempat. Tempatnya itu satuan atau puluhan, dan melakukan pengurangan dari kanan ke kiri. Siswa dapat memperoleh hasil yang tepat. Penggunaan pengurangan bersusun membantu siswa lebih teliti, terampil, dan percaya diri dalam menyelesaikan soal pengurangan. Nah, jadi seperti yang dalam kesimpulan itu, untuk mencari jawaban ini kita tuh menghitungnya dari kanan terlebih dahulu, baru dari kiri, untuk menemukan hasil yang sesuai atau hasil yang tepat. Jadi seperti itu untuk mencari jawabannya. Nah, jadi kesimpulan pada video ini yang berjudul berbagai cara menggunakan pengurangan, kesimpulannya itu pengurangan dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kesulitan soal. Nah, dengan memahami berbagai cara menggunakan pengurangan seperti menggunakan benda konkret, pengurangan bersusun, nah itu siswa dapat menyelesaikan soal dengan lebih mudah dan tepat. Pemahaman ini membantu siswa menerapkan pengurangan dalam kehidupan sehari-hari serta melatih ketelitian dan kemampuan berpikir logis. Nah, ini ada 10 soal. Di sini ada 10 soal, nanti dikerjakan secara mandiri. Nah, ini soalnya itu seperti yang tadi sudah dijelaskan dan sudah dipaparkan materinya. Ada soal yang berbentuk cerita, dan ada juga soal yang pengurangan secara bersusun. Nah, 5 soal berbentuk cerita dan 5 soal menggunakan secara bersusun. Jadi seperti itu. Nah, nanti dikumpulkan minggu depan soalnya. Nah, jadi untuk video kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau apabila ada kata-kata yang kurang sempurna, itu mohon maaf. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.